Butterfly Effect, di bagian awal ditampilkan satu kalimat yang bunyinya begini. Dikatakan bahwa sesuatu sekecil kepakan sayap kupu-kupu bisa menyebabkan topan di belahan bumi yang lain. Kemudian di bawahnya ditulis Chaos Theory. Nanti kita bahas apa maksudnya sayap kupu-kupu bisa menyebabkan topan. Tapi yang pertama harus kalian ketahui adalah Chaos Theory. Chaos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kekosongan. Sering juga diartikan kekacauan. Konon dalam mitologi Yunani, alam semesta ini berawal dari chaos. Dari chaos itulah muncul dewa-dewa seperti Gaia, dewa bumi, Eros, dewa cinta, Erebus, dewa kegelapan, dan seterusnya. Dari mereka pun muncul anak-anak mereka, sampai kita mengenal Zeus, Hera, Athena, dan seterusnya, yang merupakan cucu-cucunya. Kita tidak akan membahas cerita para dewa ini, tapi poinnya adalah dulu pernah diyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu hujan, petir, topan, badai, semuanya adalah ulah para dewa. Tapi di era Helenistik, ketika mitos-mitos Yunani ini mulai berpisah dari pikiran-pikiran rasional, para filsuf mulai mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Mereka merasa alam ini tidak semisterius yang dibayangkan, karena alam ini kelihatannya punya pola. Sehingga mereka menamakan alam raya ini kosmos, lawan dari chaos, yang artinya dunia yang teratur. Maka muncullah orang-orang seperti Kopernikus, Galileo, Kepler, yang mencoba merumuskan bagaimana alam semesta ini bergerak. Puncaknya di abad ke-17 saat Newton mengeluarkan buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Di dalamnya dia merumuskan secara presisi bagaimana benda-benda langit bergerak, termasuk bagaimana benda-benda di sekitar kita juga bergerak, yang kemudian kita kenal sebagai hukum gravitasi dan hukum gerak Newton. Melalui dua hukum itu, Newton seolah memberi kita kalkulator yang cukup akurat sehingga kita bisa memprediksi benda-benda bergerak dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sampai para pembuat jam kala itu membuat replika tata surya yang digerakkan oleh mesin yang dinamakan orrery. This instrument is called the Grand Orrery. It epitomizes the ingenuity of clockmakers to show the motions of the planets so that you could predict where the planets would be at any one time. And so it had a wide usage in showing how the universe was really a giant clockwork mechanism. Newton berkeyakinan bahwa alam semesta itu seperti mesin orari ini, di mana semua gerak alam ini sudah terpola, sehingga secara teori semua hal di dunia ini mudah untuk diketahui. Inilah masa-masa jayanya sains, sehingga sains berkembang luar biasa mengalahkan semua mitos. Bahkan Pierre-Simon Laplace, ahli matematika Perancis di abad ke-18 mengatakan, kalau kita bisa mengukur secara tepat posisi dan gerak setiap partikel di alam semesta, maka kita bisa mengetahui